أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang kami hormati para asatidzah dan juga bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dalam konsep manhaj haraki. Maka tadi pembahasannya berat ya, kayaknya berat. Jadi kita belajar sejarah Nabi bukan hanya naratif, tapi kita juga membahas Sirah Nabawiyah dalam sebuah analisis yang mudah-mudahan kita bisa mengadaptasikannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam skop pribadi maupun dalam skop organisasi. Pertanyaan yang sama dengan pertemuan yang lalu, mengapa Quraisy menolak dakwah Nabi? Pembahasan ini untuk tadi mengungkap, menggali apa sebab-sebab orang itu menyimpang dari agama dan menolak agama. Mudah-mudahan ini kajian ini ada 30 slide lagi khususnya untuk membahas mengapa Quraisy menolak dakwah Nabi. Kemarin kenapa Bapak masih ingat? Kesombongan. Ya. Kemarin kita ngulik-ngulik tentang kesombongan. Sekarang mengapa mereka menolak? Karena syubhat, kepercayaan yang sesat dari nenek moyang dan fanatik padanya. Jadi artinya adalah ta'assub, ya, syubhat tentang ta'assubnya mereka kepada nenek moyang. Hal ini diungkapkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf di ayat yang ke-28.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Dan apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, qalu, mereka berkata, ini setelah diingatkan ya, wajadna 'alaiha aba'ana, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu. Wallahu amarana, nggak tanggung-tanggung mereka ngomong, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Bawa-bawa nama Allah. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk mengerjakan perbuatan fahsya, perbuatan yang keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mengapa kamu mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Kita kulik ayat ini. Fahisyah itu dari kata al-fahsyu. Biasanya banyak diartikan dalam hal tercela dan buruk. Imam Al-Asfahani mengatakan fahisyah itu adalah perbuatan atau ucapan yang sangat jelek. Pokoknya kalau perbuatan buruk itu disebut fahisyah. Menurut Imam Ar-Razi, bahwa fahisyah itu segala sesuatu yang melampaui batas. Ini menurut Imam Ar-Razi. Melampaui batas dari mana? Dari batas syariat. Yang namanya fahisyah itu berarti khilafut ta'ah, yang menyelisihi ketaatan. Kemudian menurut Imam Ibnul Jauzi, fahisyah itu segala perbuatan maksiat yang memiliki hukuman khusus di dunia berkaitan dengan hudud. Ini ada dalam penjelasan Quran Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 169. Ketika mengartikan fahisyah di situ adalah dosa-dosa yang ada hukum pidananya. Apa? Dosa yang ada hukum pidananya. Mencuri, berzina, khamar, minum khamar. Itu ada hukum pidananya. Terus apa lagi? Al-qadzaf, ya, tuduhan palsu. Terus perokok. Dihukum apa? Dihukum gantung. Nanti kalau jadi khalifah silakan. Karena ada nanti jatahnya pemimpin untuk bikin aturan. Ya, silakan. Jadi yang dimaksud hudud di sini adalah hukum pidana yang memang dilegitimasi dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi dosa-dosa yang ada hukum pidananya maka disebut fahisyah. Itu menurut Imam Ibnul Jauzi. Perbuatan yang amat jelek yang tidak hanya agama yang menolaknya, namun setiap pemilik akal sehat. Artinya apa? Semua fahisyah itu agama menolak, pemikir akal sehat menolak. Ya, termasuk dengan al-qatlu, qatlun nafs, membunuh.
dan seterusnya. Dan ini adalah satu hal yang kalau kita bicara asbabun nuzul, ini bercerita tentang kebiasaan orang Quraisy di dalam melakukan perbuatan-perbuatan keji. Salah satu di antaranya, mereka ini kalau melakukan tawaf itu telanjang. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu mereka menanggalkan pakaian itu. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Dianggapnya sebagai bentuk budaya yang baik. Dan mereka katakan wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna. Jadi bersembunyi dalam kalimat budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Isu yang sering dimunculkan adalah melestarikan kebudayaan yang syarat dengan pornografi dan porno aksi. Ya gimana tawaf itu ibadah kan? Ketika orang-orang jahil berpikiran sesat memodifikasi ibadah yang seharusnya suci dijadikan sebagai kebudayaan yang bercampur dengan fahisyah. Jelas fahisyah. Bagaimana tawaf telanjang? Kalau ditanya kenapa mereka, oh nenek moyang kami melakukannya dan Allah memerintahkannya, biar lahir dan batin diserahkan sama Allah. Logika makanya. Makanya orang-orang yang punya aliran sesat di sini masuk. Mereka kemudian membuat syubhat. Nah, dibuatlah syubhat itu untuk menyesatkan manusia. Nampak logis, ya. Pakaian ditanggalkan supaya menanggalkan dunia. Kalau menghadap sama Allah itu ya udah utuhnya kita. Akhirnya telanjang pula. Cuma yang perlu dicatat ya, ini mereka tawaf ini malam, bukan siang. Tawaf yang telanjang tadi malam. Kalau siang, ngotot semua. Malam. Aduh, purnama mah. Jadi apa dari ayat ini? Allah Subhanahu wa taala di bawah-bawah pula. Wallahu amarna. Dan Allah memerintahkan kami. Ngarang enggak? Nah, jelas itu ngarang bebas. Dan itulah memang awal kali syubhat suka ngait-ngaitkan dengan Allah, suka ngait-ngaitkan dengan qala Rasulullah yang dibawa palsu, ya. Kan banyak subhat-subhat, ajaran-ajaran aneh itu kan muncul karena masadirnya, sumbernya memang bermasalah. Mereka mengutip Allah dan Rasul padahal tidak ada. Ada orang yang berkata, saya mimpi ketemu Allah. Bayangin coba,
Mimpinya nggak nanggung-nanggung, bukan ketemu Rasulullah, mimpi ketemu Allah. Ini kan luar biasa ini. Nabi saja nggak ketemu, gimana dia bisa ketemu Allah dalam mimpi? Artinya mereka suka ngada-ngada itu. Dalilnya apa? Guru kami bermimpi, dalam mimpinya ketemu Allah, Allah berfirman. Nah, makanya ajaran-ajaran sesat suka ngutip-ngutip Allah dan Rasul, padahal dusta. Makanya penting bagi kita masadir itu pada ketetapan konsensus yang memang diakui, yang muktamad, jangan sembarangan. Dalil juga kita harus benar-benar selektif. Makanya dalam konteks kita dalam menerima ilmu, ya, hadis-hadis dhaif, hadis maudhu', apalagi mudallas, ya udah nggak usah kita terima. Ngapain kita terima? Dan Allah Subhanahu wa taala langsung menyanggahnya di ayat yang sama. Qul, katakanlah Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk mengerjakan perbuatan keji. Kenapa yang disanggah oleh Allah cuma satu di sini? Kan dua argumentasi, dua alibi mereka katakan. Yang pertama, wajadna 'alaiha aba'na. Yang kedua, wallahu amarna. Ini kan sebenarnya dua argumentasi, dua justifikasi yang mereka katakan sebagai upaya mempertahankan fahisyah. Yang Allah sanggah yang kedua. Kenapa? Itu ada kajiannya. Kalau berkaitan dengan wajadna 'alaiha aba'ana, ya memang mereka mendapati nenek moyangnya begitu. Memang benar, birru'ya, mereka dengar lihat langsung. Bahkan mungkin peninggalan-peninggalan yang sebagian besar mungkin di kita sendiri di Indonesia masih banyak peninggalan-peninggalan jahiliyah yang kemudian kita temukan sebagai mungkin kekayaan budaya, cagar budaya, apalagi itu istilahnya. Kita bukan menafikan itu, tetapi kita konteksnya adalah bagaimana budaya-budaya nenek moyang tadi yang jelek, yang fahisyah ditinggalkan. Termasuk tadi tawaf itu. Kalau di zaman Nabi, budaya yang jelek ini adalah tawaf sambil telanjang itu. Yang itu jelas bertentangan dengan akal sehat sendiri. Bertentangan itu. Tapi mereka berlindung dari budaya tadi, peninggalan nenek moyang. Nah, itu nggak disanggah sama Allah. Kenapa? Karena memang itu adalah yang mereka dapatkan. Dan argumentasi ini argumentasi yang rapuh, tidak perlu Allah sanggah. Sederhana, kalau seandainya nenek moyang itu belok kanan jurang, mosok harus belok kanan masuk jurang. Sederhana. Dan Allah tidak perlu membantah khusus di situ. Tapi Allah yang Allah bantah adalah argumentasi yang kedua, wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tidak menyuruh
mengerjakan perbuatan keji. Nggak ada. Perintah yang Allah telah berikan kepada seluruh hamba pasti maslahat. Pasti. Yang maslahat ini didapatkan oleh setiap manusia. Tidak ada mudarat, tidak ada keburukan, tidak ada fahisyah. Maka syariat yang Allah tetapkan pasti bermanfaat, pasti maslahat, pasti pro kebajikan, pasti. Dan pasti tidak akan fahisyah. Pasti tidak akan fahisyah. Artinya bahwa semua perintah dari Allah itu pasti mendatangkan maslahat. Pasti itu. Tidak mungkin fahisyah. Baik maslahat daruriyat maupun maslahat hajiyat ataupun maslahat tahsiniyat. Apa maslahat daruriyat itu? Maslahat yang kita dapatkan dari syariat yang Allah telah tetapkan. Kalau seandainya ini tidak ditegakkan, maka akan rusak pribadi kita, akan rusak tatanan sosial kita. Contohnya apa? Zina, ya. Kenapa Allah melarang zina? Fahisyah. Setiap fahisyah bukan malah disuruh, tapi dilarang. La taqrabuz zina. Mendekati zina aja tidak boleh. Makanya di sini adalah fahisyah. Syariat kenapa mengharamkan zina? Limuhafadhatin nasl, untuk menjaga keturunan. Kalau ini dilanggar, hancur tatanan sosialnya, hancur pula pribadinya. Bukan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada dosa yang berat itu, yang kaitannya, dampaknya itu bukan hanya untuk pribadinya, tapi juga tatanan sosial, termasuk keluarga. Terus yang kedua apa itu? Syurbul khamri, minum khamar. Kenapa minum khamar itu dilarang? Allah justru melarang khamar, bukan nyuruh minum khamar. Khamar itu diharamkan. Kalau seandainya ini ditaati, kebaikannya untuk kita, menjaga akal kita. Makanya Nabi mengatakan, inna syurbatal khamri ummul khaba'ith. Sesungguhnya minum khamr itu induk kejahatan. Induk kejahatan. Suatu negeri kalau bebas khamr, khamr ini bukan hanya minuman, tapi juga narkoba, narkotika. Karena khamr itu definisinya apa? Kullu muskirin, setiap yang memabokkan. Mau ada alkohol atau tidak ada alkohol, atau botol minuman zero alkohol, nah itu diminum buat orang mabok ya. Sabu-sabu itu zero alkohol tapi memabukkan, maka muskirin khamr. Khamr itu adalah khamr, dilarang. Ketika suatu negeri bebas khamar, maka merajalela kejahatan, dan disitulah negeri ini
bahkan sebagai produsen narkotika. Banyak kan kasusnya, digeledah 1 ton triliun, 1 ton sabu-sabu, 1 ton, tanggung-tanggung. Maka kejahatan merajalela, ya. Jadi Allah tidak akan menyuruh fahisyah, tidak akan. Semua yang diperintahkan Allah pasti mendatangkan maslahat bagi kita. Dan semua syariat paling tidak memberikan maslahat tahsiniyat bagi kita, yang kebaikannya kembali kepada kita. Sholat, ibadah, puasa, itu hakikatnya adalah maslahat untuk diri kita sendiri. Termasuk maslahat hajiat yang berkaitan dengan waqi'iyah, berkaitan dengan kondisi kita. Perintahnya selalu mendatangkan maslahat. Allah tidak mungkin memerintahkan kepada manusia untuk melakukan fahisyah. Dan syubhat ini terus turun-temurun dan menjadi sebuah keyakinan masuk dalam sistem otak mereka. Ini bahayanya. Informasi yang masuk ini menghasilkan simptoms di otak, yang nanti kemudian masuk dalam kesimpulan alam bawah sadarnya. Seseorang melakukan itu dan membenarkannya walaupun salah. Kenapa? Karena memang tiap hari didengerin, tiap hari. Makanya ini juga dalam teorinya, apa yang sering kita dengar itulah yang membuat simptom di otak kita. Kita didik anak itu juga sama. Otak mereka akan terbentuk dari apa? Apa yang sering mereka lihat dari bapak-bapaknya, dari ibu-ibunya. Kalau yang dilihatnya bapaknya megangnya Quran terus, itu masuk dalam otak saya, otaknya. Dia akan megang Quran. Tapi kalau yang dia lihat bapaknya cuma megang HP terus, ya anaknya juga ikut megang HP. Masa saya megang HP lagi baca Quran, ya alhamdulillah. Semenit baca Quran. Jangan gitu. Artinya itu memang masuk. Dan mereka ini terbentuk tuh kesimpulan-kesimpulan, sehingga menganggap bahwa apa yang dikerjakan oleh nenek moyang itu yang benar. Maka lahirlah banyak kesesatan-kesesatan. Bahaya penyakit syubhat. Syubhat itu secara bahasa mirip, sama. Justru karena mirip dan sama, seolah-olah mirip dan sama, jadi nggak jelas. Samar-samar, kita sering menyebutnya kalimat syubhat. Sebenarnya kalau dari unsur katanya dari tasyabbah, syubhat, ya. Artinya apa? Artinya mirip sebenarnya, menyerupai. Karena mirip dan menyerupai akhirnya tidak jelas. Menurut Imam Al-Ghazali, sesuatu yang masalahnya tidak jelas karena di dalamnya terdapat dua keyakinan yang berlawanan, yang timbul dari dua faktor yang menimbulkan dua keyakinan tersebut. Itu makanya disebut syubhat. Artinya ketika ada informasi kebenaran, lalu kemudian bercampur ada informasi yang nggak benar, orang jadi bingung, itu syubhat. Atau karena betapa derasnya racun keburukan ini, sehingga kebenarannya tertutupi. Orang nggak bisa lagi menemukan kebenaran. Bahayanya, perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran. Maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran.
Bahkan kemungkinan penyakit ini menguasainya sampai dia meyakini yang ma'ruf sebagai mungkar, yang mungkar sebagai yang ma'ruf, yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah sebagai sunnah, al-haq sebagai batil, dan yang batil diyakini sebagai al-haq. Gimana? Kan nyata hari ini ya. Ini penyakit berat. Saya dikonsulkan atau ada konsulan. Bagaimana sekarang untuk di kota besar ini luar biasa syubhat itu. Karena memang pengaruh teknologi lagi digital. Kita sudah banyak mendapatkan kebudayaan yang luar biasa dari Barat, Korea masuk ke Indonesia begitu deras melalui tontonan. Ada, kalau kita tengok di kota-kota besar itu banyak pemuda-pemuda yang hari ini apa istilahnya, bukan ateis, tidak beragama, tapi bukan ateis. Mereka nggak mau dibuat ateis. Mereka percaya Tuhan tapi tidak mau beragama. Artinya mereka menganggap bahwasanya keberadaan Tuhan ada tapi tidak perlu pakai agama. Sehingga apa? Mereka hidup bebas, tanpa ikatan, tanpa aturan hidup itu. Ya maaf, akhirnya pergaulan bebas. Belum lagi hidup mereka dipengaruhi budaya Korea lagi tuh. Istilahnya namanya Hanjuk. Hanjuk itu budaya hidup sendiri, tidak menikah, tidak mau terikat dengan ikatan keluarga, hidup sendiri aja. Bagi mereka interaksi dengan manusia itu adalah masalah cuan aja udah. Kerja masih koneksi dengan teman-teman kerjanya. Selepas bekerja kembali kepada dirinya, hidup menyendiri, tidak mau kenal ayah ibu, ditinggalin ayah ibunya nih. Ini banyak kasusnya sekarang. Anak-anak yang kemudian meninggalkan ibunya, bapaknya. Mereka ingin hidup sendiri, hidup tanpa jerat-jerat ikatan sosial. Nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Masya Allah. Berapa deras penyakit syubhat itu. Mereka menganggap adalah sebagai kebaikan. Dalam sudut pandang tertentu, iya mungkin logis bagi mereka ya, bahwa sebagai seorang manusia itu penting untuk menghargai dirinya sendiri. Iya, betul. Tapi jangan sampai melupakan ikatan sosial. Itu yang banyak terjadi. Belum lagi syubhat-syubhat yang lain. Deras sekali. Melalui apa yang mereka tonton itu akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Dan ini memang salah satu di antara tujuan adanya media. Bagi mereka orang-orang Yahudi untuk memerangi pola pikir umat Islam. Yang kita kenal ada berapa S ya? Seks, sport, ya. Terus apa lagi? Selain itu, song, nah nyanyian masuk tuh. Racun-racun itu masuk melalui program-program itu. Sehingga apa? Sehingga masuk dalam alam bawah sadar.
Allah. Akibatnya sesat, penyimpangan karena syahwat. Itu mungkin obatnya ya bagaimana seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Ditemani aja insya Allah. Tapi kalau syubhat itu dia meyakini dirinya benar, nah itu masalah. Padahal salah. Itu bahayanya itu. Yang mungkar dia yakini benar. Sehingga penyakit ini lebih susah untuk diobati. Obatnya apa? Ilmu. Tapi nggak segampang itu ilmu yang benar. Kalau mereka dapat ilmunya yang mereka yakini, ya udah. Apalagi mereka merasa berilmu, tambah lagi. Makanya salah satu hal yang harus disyukuri oleh kita tuh adalah Allah berikan kepada kita ilmu yang benar. Mengapa mereka menolak? Berikutnya adalah syubhat ahlul kitab. Mereka pakai pola pikir tentang ahlul kitab. Setelah adanya interaksi dengan Yahudi kelak, semakin menguatkan posisi penolakan kafir Quraisy. Jadi interaksi dengan Yahudi yang benar-benar intens itu adalah ketika Nabi sudah hijrah. Nanti mereka melakukan kolaborasi. Sebelum itu ya mereka tahu orang Yahudi. Tapi kalau bicara orang Quraisy itu lebih dekat kepada Nasraninya daripada Yahudi. Kenapa? Karena hubungan dagang. Dagangnya mereka Rihlat asy-syita was-saif itu adalah negeri-negeri yang memang jajahan Romawi, yang notabene adalah Nasrani. Maka kebanyakan interaksi mereka adalah dengan pendeta-pendeta Nasrani. Nah, mereka punya pandangan, ini diabadikan di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, ma sami'na bihada fil millatil akhirah, in hada illa ikhtilaf. Kami tidak pernah mendengar hal ini di dalam millatul akhirah, agama yang terakhir. Apa agama yang terakhir millatul akhirah itu? Nasrani. Berarti apa kesimpulannya? Orang Quraisy paham loh tentang agama samawi itu. Paham. Jadi mereka katakan bahwasanya kami tidak pernah mendengar hal ini tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam agama yang terakhir yaitu Nasrani. In hada illa ikhtilaf. Tidak lain ini adalah dusta yang diada-adakan. Mereka pakai hujah syubhatnya ahlul kitab. Gampangnya gini deh. Kalau memang kamu benar, tapi tuh boleh ngomong. Agama terakhir Nasrani nggak kayak kamu, gitu. Mereka juga nyembah patung juga, karena di zaman itu sudah ada pemahaman Trinitas, sudah ada. Makanya turunlah surat Al-Ikhlas itu kan. Artinya di zaman itu sudah ada pemahaman tentang Trinitas. Yang nampak dan didapatkan oleh orang-orang Quraisy adalah yang jeleknya dari Nasrani pada saat itu. Tapi sebenarnya mereka bodoh, tidak memahaminya. Kenapa? Dalam agama Nasrani di saat itu masih ada yang lurus Hanif. Masih ada. Trinitasnya masih sudah ada gitu. Tapi yang Hanif, yang lurus masih ada.
Makanya Allah katakan laisu sawa'an. Mereka ahlul kitab itu nggak sama. Ada di antara mereka ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Masih ada kok yang lurus. Mereka membaca Alkitab yang benar dan mereka menghidupkan malamnya dengan sujud. Contohnya apa? Waraqah. Waraqah itu contoh Nasrani yang taat, masih hanif. Contoh. Menjelang Bi'sah, ahlul kitab telah banyak membicarakan Nabi, namun kafir Quraisy lalai dan bersikap acuh. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap ya sama aja. Ini syubhat ahlul kitab. Mengapa mereka menolak? Lalainya mereka tersibukkan dengan dunia hingga jadi lalai. Hati pun menjadi keras. Oh, hati-hati kita. Dunia itu mengeraskan hati. Bukan kita suruh miskin, bukan. Jangan sampai kita jadi budak dunia. Karena lamanya tiada pemberi peringatan, kata Dr. As-Salabi, keadaan mereka jadi lalai dengan dunia hingga saling berbangga-banggaan akan banyaknya dunia mereka. Bahkan barometer kemuliaan itu ada pada perbendaharaan dunia. Coba tengok orang-orang kalau masih membanggakan dunianya, itu nggak benar. Seorang yang mulia, para wali, itu adalah orang yang umatnya banyak, yang dengerin ceramahnya banyak, yang minta doanya banyak. Belum tentu. Belum tentu. Kemuliaan bukan diukur dari situ. Ya. Ada orang yang kemudian mereka jadi budak dunia. Sibuk mereka dengan dunia. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Nabi sudah mengatakan celaka para budak dinar, budak dirham dan budak khamisah, pakaian sutra. Ta'isa wan takasa. Celaka amat celaka. Kalau ada di dunia, ada kasih dunia, ridha. Kalau nggak ada dunia, marah, sakhita. Jadi sensenya, motivasinya adalah cuma dunia aja. Ada dunianya semangat, nggak ada dunianya semangat. Nah, ini keliru. Itu akan mengeraskan hati. Apa cirinya orang yang masih jadi budak dunia? Saya yakin di antara kita nggak mau dikatakan budak dunia. Cuman cirinya ada. Siapa mereka yang masih jadi budak dunia? Lalai. Nyari dunia, lalai dari akhirat. Nyari dunia, lalai dengan syariat. Yang haram masih diterjang, yang syubhat masih ditampung. Maka kalau itu terjadi, dia masih jadi budak dunia. Yang kedua, cirinya orang yang jadi budak dunia itu adalah orang yang takasur dan tafakhur. Apa bahasanya? Apa takasur? Berbangga-banggaan.
Tafakhur pakai kha, tafakhur artinya berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta, dikeluarkan di jalan yang tidak manfaat, apalagi maksiat. Jadi kalau ada seseorang ketika dia mendapatkan dunia, dia dalam rangka berbangga-banggaan, takatsur, maka dia masih budak dunia. Senangnya show up, senangnya flexing. Istilah sekarang ya, flexing. Hah? Ada mobil bagus, foto mobil orang, itu namanya flexing. Kalau berbangga-bangga milik dirinya sendiri mungkin agak mendingan. Enggak ada mendingan ya. Sama-sama tercela ya. Karena kalimatnya alhaakumut takatsur. Diriwayatkan Bani Abdi Manaf bin Qusay dan Bani Sahm bin Amru saling membanggakan banyaknya orang besar mereka hingga pergi ke kuburan dan menghitung orang besar mereka yang sudah tiada. Ini surat At-Takatsur ini. Sebab nuzulnya ini perangainya orang Quraisy. Masa kuburan aja dari tempat bangga-banggaan, hatta zurtumul maqabir. Maqabir makbar, kuburan. Nih bapak saya, oh ini nih orang penting kaum saya, bani saya, bani saya. Berbangga-banggaan dalam persoalan kuburan orang-orang pendahulu mereka. Bani Abdus Syams, kalau Bani Abdi Manaf itu sebenarnya di atasnya Bani Hashim. Abdul Manaf punya anak Hashim. Ada Bani Abdus Syams bin Abdi Manaf dan Bani Saham bin Amru. Berbangga-banggaan banyaknya kepemilikan harta yang lebih banyak di antara mereka. Orang kaya memang. Bani Harisa dan Bani Haris dari kaum Ansorlah yang melakukan hal tersebut. Kaum Yahudi pun melakukannya berbangga-banggaan. Mereka saling membanggakan diri dan saling menjatuhkan. Ini Ibnu Katsir mengutip perkataan Imam Qatadah, telah menjadi tren orang Quraisy berbangga-banggaan. Jadi kalau orang itu dia masih begitu, berarti masih jadi budak dunia. Kalau sudah jadi budak dunia, susah terima kebenaran. Susah. Ada kisah yang menarik dari Abdullah bin Mas'ud. Ini cerminan saja. Ini mungkin kajiannya adalah bagaimana seorang Abdullah bin Mas'ud itu ketika sakit dijenguk sama Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bertanya, "Mada tashtaki?" Lagi sakit keras. Sakit ini yang kemudian membuat Abdullah bin Mas'ud meninggal. Apa keluhannya? Jawaban Abdullah bin Mas'ud apa? Mungkin nggak seperti kita ya. Kita lagi sakit, ada yang jenguk, apa yang dirasain? Keluar semua. Aduh, saya sakit kepala, gini, jantung saya gini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud ketika datang? Mada tashtaqi? Apa yang kau keluhkan? Maka jawaban Abdullah bin Mas'ud apa? Dzunubi, dosa saya. Bukan masalah dunia yang dikeluhkan, tapi dosa akibat karena dunia. Banyak di antara kita yang harus jatuh pada lembah dosa hanya gara-gara dunia. Bentuknya apa? Najash, rebutan pelanggan, customer, saling menjatuhkan satu sama lain, nipu, dan seterusnya. Terus ditanya lagi, Sayyidina nanya,
Mau nggak saya panggilkan dokter yang terbaik? Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Dokter itu tidak menambah kepada saya kecuali penyakit. Ini dalam kajiannya, bukan berarti ini maaf jangan dipotong. Nanti dokter-dokter marah semuanya. Ustadz anti dokter. Ya, saya banyak teman dokter. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud itu adalah banyak orang itu menggantungkan pada persoalan dunia. Orang menyangka kalau punya banyak harta itu sakit pun tidak masalah. Banyak obat-obatan, dia cari rumah sakit yang mahal. Saya pernah Pak nganterin jamaah kajian sakit dibawa ke RSCM Kencana Jakarta. Itu rumah sakit nomor 1 di Indonesia, setara dengan rumah sakit Singapura. Semalamnya aja 2,5 juta. Sumarjo di sini. Saya makan nasi goreng di sana, ya alhamdulillah masih awal bulan, belum akhir bulan. Akhir bulan sesak. Satu porsi 95.000, makan nasi goreng sepiring di rumah sakit itu. Kita beli nasi goreng depan bisa 8 porsi kan. Disangkanya uang bisa membayar segalanya, enggak bisa. Makanya jangan menggantungkan pada persoalan dunia. Uangnya, oh saya punya dokter keluarga. Kata Abdullah bin Mas'ud, maksudnya di situ adalah kebergantungan kita kepada dunia hanya akan menimbulkan rasa sakit. Berharap kepada manusia hanya akan menimbulkan penyakit. Artinya apa? Jangan jadi budak dunia. Buat apa? Jadi ini ya, tantangan kita itu gimana caranya memahamkan kepada masyarakat itu bahwa lingkar setan mencari dunia dengan goal-goal yang mereka sendiri. Ini karena budaya mereka itu goal setting itu target sehingga membuat dirinya, memacu dirinya melebihi kapasitas, waktunya habis untuk dunia, akhiratnya nggak ada. Terus mengapa mereka menolak? Menyembah berhala memudahkan berbuat buruk. Kebiasaan menyembah berhala membuat mereka berbuat buruk, keburukan dan kezaliman sudah berakar pada diri dan masyarakat mereka. Maka standarisasi kebaikan dan keburukan sudah hilang. Mitsaqul fitrah, timbangan fitrah. Fitrah itu kan sebenarnya salah satu di antara given, pemberian dari Allah Ta'ala yang Allah berikan sebagai kelengkapan diciptakannya manusia. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Fitrah di situ maksudnya ada 3 ulama. Salah satunya adalah fitrah manusia itu dilahirkan ke muka bumi dengan sebuah mitsaqul fitrah, yaitu yufariqu bainal haqq wal batil. Mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Bisa. Tapi fitrah ini rusak gara-gara apa? Pemahaman mereka, nyembah berhala ini. Jadi akhirnya fitrahnya tertutup. Salah satunya adalah kisah Hilful Fudul. Pernah kita jelaskan tentang Hilful Fudul ini. Bagaimana
perjanjian ya dalam Hilful Fudul itu adalah terjadi karena zalimnya orang Quraisy, fanatiknya mereka, walaupun mereka salah, saudara mereka berbuat dosa, berbuat aniaya, mereka bantu saudaranya. Semboyan mereka apa? Tolonglah saudaramu baik ia tadzalimi maupun mendzalimi. Sebenarnya hadis Nabi ini ada unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tapi maknanya beda. Kalau orang Quraisy, tolonglah saudaramu baik dia baik maupun jahat, bela maksudnya. Tapi kalau menurut hadis Nabi, maksudnya orang yang menzalimi ditolong, dinasihati. Yang terzalimi juga ditolong, dibantu, dan seterusnya. Antara penolakan kekafiran dan perbuatan zalim saling mempengaruhi satu sama lain. Kenapa kita sebutkan kekafiran akan lahir perbuatan zalim? Kenapa? Karena timbangan syariat itu adalah dari iman. Banyak perintah-perintah, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan itu selalu diawali dengan iman. Puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, iman dulu. Atau kita sering dengar la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang hatta yuhibba li akhi, ada amalan lagi. Atau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Selalu diawali dengan iman, baru ada perintah amalan. Ini ada hubungan yang dekat. Iman dengan amalan kebajikan, sehingga kekufuran itu pun akan lahirnya perbuatan keburukan dan kezaliman. Itu saling berhubungan. Coba tengok dalam surah Al-Maun, ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, enggak mau beriman? Mendustakan ad-din dalam tafsirnya itu juga hari pembalasan. Siapa mereka? Abu Jahal. Siapa mereka? Walid bin Mughirah. Siapa mereka? Atta. Siapa mereka? Termasuk diantaranya ada Umayyah bin Khalaf. Karena mereka tidak meyakini tentang hari pembalasan, fadzalikal ladzi yad'u yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka suka menjatuhkan Nabi dengan sebutan Allah anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang yang miskin. Makanya amalan-amalan itu adalah bentuk buahnya keimanan. Dalam akidah kita yang iman itu bukan hanya membenarkan kan, sampai amalun bil arkan, mengamalkannya dengan anggota badan. Kenapa mereka menolak? Iman mewajibkan mereka meninggalkan kezaliman yang telah berakar pada diri mereka dan mengharuskan berbuat baik. Kafir Quraisy menolak. Sebab apa? Berat konsekuensi iman. Nyambung. Banyak yang kita sering cerita. Agama yang betul-betul masuk ke dalam hati dan akal pikiran itu hanya Islam. Kalau seandainya manusia itu jujur, mereka akan terasa betul. Sudah banyak studinya. Kalau kita tengok dalam berbagai macam eksperimen ya, ada orang kafir didengarkan Al-Quran di Turki itu. Terus kemudian melalui sebuah diagram ataupun multimedia sensor di situ, pencitraannya, gelombang yang masuk ke dalam otak ini
begitu tenang sampai boleh dikatakan adalah menghilangkan stresor dari otak. Itu mereka lihat itu di monitor, wow, gitu ya. Mereka sudah yakin. Atau ada eksperimen yang perempuan dikenakan hijab, gitu. Mungkin barangkali kita sekali-kali pernah lihat. Reaksinya pasti ada yang nangis, ada yang ini. Gitu. Betapa sebagai seorang wanita menutupi auratnya itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan seperti itu. Karena wanita itu diciptakan untuk itu. Nah, jadi dalam hal ini konsekuensi menjadi muslim itu berat. Apalagi di masa itu kan. Ketika dakwah jahriyah ini sudah dikumandangkan, yang kuat dicibir, dipenjara, yang lemah disiksa kan? Kita sudah bahas itu. Sehingga apa? Konsekuensinya berat. Nah, inilah yang membuat orang kafir Quraisy berat masuk Islam. Jalannya mendaki lagi sukar. Falaqtahamal aqabah, maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Wa ma adraka mal aqabah, tahukah apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku raqabah, melepaskan budak dari perbudakan. Kenapa melepas budak itu berat? Karena perbudakan itu di masa itu adalah komoditas. Nanggung ya Pak, kita tuntaskan dulu judul mengapa mereka menolak ini. Kenapa bagian yang berat mendaki sukar dalam konsekuensi iman itu adalah amalan memerdekakan budak. Kenapa? Karena perbudakan saat itu jadi komoditas harta. Budak itu sama dengan emas, dinar, bisa jadi alat tukar juga. Karena memerdekakan budak itu kan setidaknya nilainya adalah 10 uqiyah emas. Kalau 1 uqiyah itu sebanding dengan 3 dinar aja, maka memerdekakan budak itu senilai dengan harga 30 dinar. Lumayan Pak. 1 dinar 3,5 juta sekarang. Kali 30. Jadi memerdekakan budak itu nilainya 105 juta. Berat. Itu uang masalahnya. Cuan. Amalan memerdekakan budak itu berat. Padahal ini jadi isu yang memang menjadi brandnya Islam untuk kesetaraan, universalitas Islam, bahwa Islam yang syumul menjangkau seluruh bangsa, tidak ada perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Wah, itu berat. Au miskinan dza matrabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Itu juga konsekuensi iman dalam infak, mengeluarkan harta. Makanya seringkali sedekah itu disebut burhanun, bukti keimanan. Jadi iman kita ini belum kebukti kalau belum sedekah. Sedekah itu bukti iman. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marham.
Dan dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan. Dan dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang kafir kepada ayat kami, mereka itulah golongan kiri. Alaihim narum musadah. Mereka dalam neraka yang ditutup rapat. Terakhir. Ini terakhir ya. Mengapa mereka menolak ambisi kekuasaan, cinta kedudukan? Kalau tadi cinta dunianya, tapi ini berkaitan dengan harta. Ini tentang kekuasaan dan cinta kedudukan. Kafir Quraisy takut kedudukan mereka hilang di sisi masyarakat Jaziratul Arab saat itu kalau masuk Islam. Sama. Kabilah-kabilah di Jaziratul Arab menitip Tuhan mereka di Mekah. Kedudukan khusus Quraisy menjadi tidak jelas bagi mereka jika mereka menuhankan Tuhan yang satu. Jadi ada satu kekuasaan yang absolut yang dimiliki oleh orang Quraisy itu dikarenakan mereka yang tinggal di kota suci Mekah sebagai pusat peribadatan. Maka Mekah itu disebut Ummul Qura dari zaman dulu. Termasuk diantaranya adalah bahwa memang jadi pusat peribadatan. Jadi masing-masing kabilah Jaziratul Arab dari manapun mereka nitip Tuhan mereka, berhala-berhala nitip di sekeliling Ka'bah. Makanya di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Yang itu tidak semuanya disembah orang Quraisy. Kenapa? Karena itu ada berhala-berhala dari kaum-kaum yang lain, dari kabilah-kabilah yang lain yang bukan Quraisy. Kalau seandainya orang Quraisy itu masuk Islam, hilanglah pengaruhnya. Kalau dia meyakini Tuhan yang Maha Esa itu. Sehingga pikiran mereka, wah, bakal hilang nih kekuasaan. Kalau sekarang tambah lagi, waduh, kalau hilang kekuasaan, bahaya ini. Sisi ekonomi, ketidakjelasan ini dapat berdampak pada perekonomian mereka. Mereka juga mengandalkan orang yang datang ke Mekah dan mereka jualan. Di sisi individu ada Abu Lahab, kelak bahkan menjadi satu-satunya tokoh Bani Hashim yang membelot dari kesepakatan melindungi Nabi. Kabilah kecil takut kehilangan sokongan dari kabilah yang lebih besar atau mendapatkan tekanan karena beriman. Kelak juga menjadi alasan beberapa pihak menolak Islam, termasuk Heraklius. Heraklius itu sudah sempat mau masuk Islam, cuma karena uskup agungnya sudah menekan, akhirnya dia nggak jadi masuk Islam. Heraklius itu yakin betul, ketika dia menerima ada kafilah dagang dari Mekah, diundang Abu Sufyan itu kan. Cerita dialog Heraklius dengan Abu Sufyan, itu Heraklius itu yakin betul. Maka dia katakan, yang kau sebutkan tadi, maka dia akan menguasai sampai ke tanah ini, sampai Bizantium. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita tengok, ini alasan-alasan orang kafir Quraisy, mereka menolak. Jadi orang-orang yang mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ada di ciri-ciri di atas, itu memang bagian dari yang sulit untuk menerima kebenaran. Ya, tugas kita ya bagaimana menghilangkan syubhat-syubhat itu, memahamkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kajian tentang mengapa mereka menolak, ya, itu sudah kita tuntaskan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan Sirah Nabawiyah dengan sudut pandang yang kita kaji manhaj harafi. Ya Allah.